Halo guys, David di sini dan ini adalah iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max. HP-HP terbaru dari Apple yang baru di-launching sekitar 2 minggu lalu, tanggal 10 kalau nggak salah. Di Indonesia sendiri belum masuk ya, biasanya baru bulan Desember nanti didatengin Era Jaya secara resmi. Kalau yang kita unbox kali ini, saya nitip belinya di Hong Kong, di Tokopedia ada yang buka pre-order, soalnya harga ketiganya ini kalau iPhone 11 ada di sekitar 15 jutaan, kalau yang Pro sama Pro Max harganya ada di sekitar 20 juta, tergantung varian memori internal yang kita ambil. Harga-harganya memang bikin kita makan nasi sama kecap doang sih buat beberapa bulan. Ya saya jelas nggak rekomen ngorbanin kebutuhan penting demi HP. Kebutuhan kayak makan, tagihan listrik, pulsa, internet, investasi harus dibayar dulu lah. Baru sisanya buat barang mewah kayak gini, karena iPhone memang termasuk mewah sih. Dan saya baru tahu kalau di Tokopedia ada fitur yang bikin kita nggak bakal kelewat buat bayar tagihan bulanan, biar nggak duitnya kemana-mana gitu. Kalau Anda klik link di bawah, nanti bakal muncul fitur yang namanya langganan, yang bakal nggak otomatis nggak auto debit tagihan yang kita pilih. Kayak di sini ada kategori produk, ada pulsa, pakai data, listrik PLN, ada BPJS juga. Jadi kita bisa bayarnya pakai OVO atau kartu kredit secara otomatis. Keren sih, jadi kita nggak harus ngapa-ngapain, kita tinggal daftarin aja, dan dia bakal kebayar secara otomatis, jadi nggak usah takut lupa. Itu keren, kalau misalnya kita baru beli iPhone tapi lupa bayar listrik, kan sedih ya. Oke lah, sekarang kita mulai unbox dari yang levelnya paling rendah dulu. iPhone 11 aja, yang lain kita pinggirin dulu. Ini kameranya biar kelihatan, nih kameranya bisa kelihatan. Ini ngomong-ngomong iPhone XS ya, yang udah saya pakai selama setahun sebagai iPhone di channel ini. Ya nanti bakal saya banding-bandingin dikit lah sama iPhone-iPhone yang baru di video review. Tapi sekarang kita unbox dulu. Yang lain kita udah pinggirin. Buat iPhone ini yang 11 ada 6 varian dia. Ada yang warna merah, terus ada yang warna hitam, putih, kuning, ungu. Dan yang kita unbox kali ini adalah warna hijau, green doang. iPhone 11 ini lanjutan dari iPhone XR ya, yang sifatnya kayak versi murahnya iPhone 11 Pro sama Pro Max sih. Cuma ya kita tau lah kalau murahnya Apple ya gitu, udah dapat satu HP terbaik dari merek lain kayak Note 10 Plus itu. Di sini kita bisa lihat kalau HP-nya udah ada 2 kamera, jadi iPhone 11 udah nggak ada 1 kamera lagi, minimal ada 2, yang satu kamera utama 12 megapiksel dan satu lagi kamera ultrawide 12 megapiksel. Nanti buat kualitasnya kita tes dikit-dikit di video unboxing ini dan bakal kita bahas lebih detail di video review. Bagian depan kotaknya iPhone memang konsisten banget ya, dari dulu nggak ada tulisan apa-apa di depannya, cuma ada gambar bagian belakang HP-nya doang dan warna apa yang ada di dalam kotak ini. Apple kayak mau bilang kalau mereka nggak perlu kasih tulisan iPhone atau apa gitu lah, yang penting ada gambarnya, ada logo Apple, dan orang udah tahu kalau ini adalah iPhone. Di sebelah kanan ada tulisan iPhone, di sebelah kiri ada tulisan iPhone, di atas ada logo Apple, dan di bawah ada logo Apple plus ada green pill-nya ini entah artinya apa sih. Kalau di toko online banyak yang bilang iPhone masih green pill nih. Terus di sini ada tulisan atau keterangan soal varian memori internal yang kita unbox kali ini. Kalau ini saya pilih yang paling rendah aja, ada yang 64, ada yang 256, sama ada yang 512 kalau nggak salah. Jadi kita pilih yang paling murah aja. Buat di unbox ini kalau nggak salah sekitar 14,8 apa saya dapatnya. Di sini ada tulisan soal iPhone 11 warna green dan 64 GB. Ngomong-ngomong, karena ini versi Hong Kong, jadi ini bakal dual SIM. Sekarang kita buka dulu. Nih. Oke. Kita tariknya ke sini. Nggak perlu pakai cutter-cutteran lagi. Jadi kebukanya rapi banget. Ini adalah iPhone 11 yang ukuran layarnya 6,1 inci. Lebih bagus daripada ini. Ini kayak puder gitu. Wow, ini cakep sih. Di sini ada sedikit cekungan buat kameranya gitu. Ini keren sih, warna hijau yang ini saya suka. Ini terus kita angkat bagian sini. Dan ini ukuran layarnya 6,1 inci. Resolusi layarnya 828 x 1792 pixel. Resolusi iPhone memang agak aneh sih. Terus dia udah HDR10, udah ada iOS 13 dan dia pakai chipset Apple A13 Bionic. Kita taruh di sini dulu. Kita lihat dulu isi kotaknya apa. Design by Apple in California. Ini ngomong videonya bakal panjang banget, jadi kalau misalnya Anda pengen langsung nonton yang
11 Pro atau 11 Pro Max, saya ada taruh kayak timestampnya di bawah. Jadi kalau misalnya Anda mau langsung loncat ke ini atau ini bisa langsung loncat, silakan, biar enggak ngabisin kuota. Atau saya terlalu ngeremehin kuota internet wifi Anda ya. Sini ada tulisan hello, ada tulisan ni hao, ini ada nggak, ini ni hao, dan ini ada ni hao ma gitu. Ada stiker Apple, ada SIM ejector, ini jadi coloknya di sini. Dan tadi ada apa ya satu lagi? Oh enggak deh, gitu aja. Jadi kita taruh dulu di sini. Dan ini ada charger yang cuma 5 watt. Kalau iPhone 11 dia masih 5 watt dan itu sampah banget. Itu sama sekali nggak bisa diterima sih buat HP yang harganya belasan juta kalau kayak gini. Ini aja udah 18 watt. Ini masih 5 watt, saya sangat bingung. Terus di sini dia udah ada nyediain earpod yang colokannya udah Lightning, karena semua iPhone sejak iPhone 10 atau 8 ya, lupa, dia udah nggak pakai headphone jack lagi, saking lamanya udah lupa, saking kebiasaannya. Jadi ini ada bonus gitu, iPhone 7 ya, oke, berarti udah lebih lama lagi. Terus di sini ada kabel Lightning juga yang biasanya bakal putus atau patah atau rusak, jadi kalau nggak dijaga sampai ada orang masukin per atau gimana. Oke, sini udah nggak ada apa-apa lagi. Kita lihat iPhone 11-nya di sini, kita coba peel lagi. Oke, ini bentuknya mirip banget sama iPhone XR sih. Dari bulky-nya, dari tebelnya, dari bentuknya yang bisa bener-bener ngebedain cuma 2 kamera yang bagian sini. Cuma iPhone XR itu jadi favorit semua orang sih karena harganya memang paling murah. Terus dia juga yang warnanya banyak banget, baterainya juga yang paling awet. Kalau di iPhone 11 ini Apple bilang baterainya udah lebih tahan 1 jam lebih lama. Padahal kalau dari spesifikasi baterainya sih ukurannya mirip-mirip aja ya, tapi dia bisa tahan lebih lama kalau saya tebak karena dia udah pakai chipset yang paling baru A13 Bionic yang lebih efisien sih kata Apple, lebih efisien 15% apa. Jadi bisa dibilang bukan baterainya yang digedein, tapi mesin di dalamnya yang lebih efisien. Jadi dia lagi halo-halo hola-hola. Kita lanjut aja dulu ke si iPhone 11 Pro. Atau tes ini dulu ya? Oke, kita putusin buat lanjut ke unboxing iPhone 11 Pro biar nanti kita bisa banding-bandingin bodi bagian belakangnya. Ini ngomong-ngomong bagian belakangnya glossy kayak gini dan logo Apple-nya udah ada di tengah kayak gini. Entah Anda doyan atau enggak ya, tapi kami di Gadgetin kayak lebih senang kalau logonya ada di bagian kayak 2/3 atas gitu. Kalau ini di tengah kayak kartu as atau kartu apa gitu kali ya, di tengah satu doang gitu. Oke, kita taruh dulu di sebelah sini. Oke, kita sekarang unboxing si iPhone 11 Pro yang harusnya nggak jauh beda sama si Pro Max. Tapi ini kita bakal agak detail dulu, nanti Pro Max baru agak cepat. Ini saya belinya yang Midnight Green edisi 512 GB. Kenapa? Karena kalau saya bakal switch ke Apple, kemungkinan besar saya bakal switch yang ukurannya kecil kayak gini. Sekarang kita peel dulu. Ini ya ada 3 kamera, terus ada logo Apple warnanya, dan kanan kiri iPhone, atas bawah tulisan logo Apple, dan di sini ketulis iPhone 11 Pro, Midnight Green, dan 512 GB. Oke, semuanya dirakit di Cina ngomong. Walaupun Amerika sama Cina lagi berantem soal perang dagang, tapi tetap aja iPhone dibikinnya di Cina. Oke, sekarang kita lihat Midnight Green. Ini ngomong-ngomong warna yang paling populer buat iPhone. Sampai-sampai saya dengar dari penjualnya bilang kalau harga buat yang varian warna hijau udah naik dari harga yang dia kasih ke saya. Jadi saya katanya lumayan beruntung. Oke, ini enak sih ukurannya, kecil gini tapi kameranya jadi kelihatan lumayan mencolok karena bodinya kecil dan kameranya segede ini. Ini warna hijaunya bisa dibilang kayak warna hijau army gitu sih. Oke, peel dulu. Oke. Terus kita hidupin. Ini kalau dibandingin bentuknya sama iPhone XS yang ngomong-ngomong ini iPhone 11 Pro adalah penerus dari iPhone XS. Jadi ukurannya bisa dibandingin sama persis. Cuma ini bentuknya atau teksturnya udah ngedoff kayak gini, sementara ini masih berkilau banget ya, bisa dilihat. Kalau pantulannya kayak gini, ini benar-benar rata gitu, sementara ini pantulannya keras gitu. Jadi kalau kita ini iPhone-nya kelihatan, udah ada tulisan Hello. Kalau kayak gini,
nggak kelihatan apa-apa. Jadi udah ngedoff banget kayak kaca buram gitu lah. Dan teksturnya enak sih, kayak lebih mewah gitu. Di sini ada 3 kamera, yang tadi 1 kamera utama, 1 kamera ultrawide, dan 1 kamera tele. Dua-duanya udah punya resolusi 12 megapiksel. Di sini tombol-tombol layout tombol-tombolnya sama sih, ada garis antena, ada tombol mute, ada tombol volume. Yang ngomong-ngomong dia lebih ke bawah sedikit mungkin biar lebih enak ditekan, lebih kejangkau oleh jari. Dan di sini ada tombol multifungsi, sini bisa buat tombol Siri, bisa buat tombol power. Di bagian atas sama, di bagian bawah juga sama. Dia masih belum pakai USB Type-C. Ngomong-ngomong, Apple bilang kaca ini cuma 1 bagian doang sih, nggak ada beberapa lapis. Kalau kaca-kaca yang biasa dia ada beberapa lapis bagian belakang ini, tapi Apple cuma bikin 1 keping yang benar-benar kuat katanya. Tapi jelas nggak bakal kita tes di sini karena ini harganya buat yang 512 GB ini harganya 26 juta loh. Ini megangnya aja agak ngeri-ngeri gini. Jadi kita taruh dulu di samping. Kita lihat bagian isi kotaknya harusnya sama aja, ada Apple Core. Karena ini Hong Kong jadi ini duluan kali ya bahasanya. Jadi Hello, tapi setahu gue tadi Hello duluan. Oke, ini ada logo Apple. Kalau dijual entah berapa. Ini ada SIM ejector, kita taruh sini. Dan ini charger yang fast charging. Waduh, ya. Ini fast charging yang 18 watt. Beda ya, dari tebelnya aja udah beda banget bedanya. Ini udah USB Type-C juga, jadi Type-C to Lightning, ini USB Type-A. Jadi ini bener-bener jadul banget. Ini 5 watt, ini 18 watt, tebelnya beda, konektornya beda, bisa dilipat. Kalau nggak bisa dilipat bakal jauh lebih tebal lagi, tapi untung nih bisa dilipat. Ini ada kayak pegangan gitu, ada dimple sedikit di bagian atas. Ini kalau ada logo Apple bakal nambah $50 kali harganya. Jadi oke, ini buat charger, ini bagus banget. Tapi saya ada charger yang dijual terpisah di Apple Store sih, dan lebih gede lagi. Jadi saya nggak bakal pakai itu sih, saya bakal pakai yang lebih cepat lagi. Ini kalau ngomong-ngomong, banyak ngomong ya tadi ya, banyak ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong lah. Ini ada earpod lagi yang pakai konektor Lightning. Kalau misalnya Anda nggak mau pakai yang kayak gitu, ini udah ada Apple AirPod yang tentu aja dibeli terpisah. Ya ini ada keyboard, ada iPad. Jadi tema kali ini memang Apple banget sih. Walaupun saya sebenarnya pakai Android, cuma saya suka sama barang-barang Apple. Ini ada konektor dari Type-C ke Lightning. Saya masih menunggu kapan kira-kira Apple bakal taruh tipe Type-C to Type-C. Bakal ditunggu banget. Sekarang kita unbox yang iPhone 11 Pro Max yang bikin kita beli Proma kali ya. Entahlah, itu agak receh juga. Jadi ini versi Space Gray. Jadi warnanya hitam kayak gini. iPhone 11 Pro Max yang Space Gray 64 GB. Ya ini yang versi paling rendah aja yang 64 GB. Terus kalau kita lihat kotaknya sih, kita peel dulu biar refleksinya sama. Oke. Nice. Kita bandingin bagian depannya. Jadi kalau dilihat sekilas agak susah buat ngebandingin yang Space Gray sama yang Midnight Green. Karena yang Midnight Green memang sifatnya gelap-gelap gitu, cuma ini lebih ke hijau lumut kali. Kalau ini benar-benar abu-abu yang gelap. Jadi grey-nya lebih gelap ya gitulah. Ini tetap sama, ada cekungan di bagian sini buat akomodasi bagian kameranya. Ini wow, kerasa lebih mewah juga sih, cuma warna hijaunya tetap cakep. Ini bagian depannya kita peel dulu. Oke. Oh ya, lu pakai XS Max kan? Bisa pinjem bentar. Oke. Jadi ini HP-nya Iqbal, iPhone XS Max. Wow, kameranya kecil banget kelihatannya. Wah, ketekan tombol Siri. Jadi ini kamera iPhone XS Max. Kalau dibandingin sama kameranya, wow, 11 Pro Max jauh beda. Ini kayak secuil yang cupu nggak ada apa-apanya, padahal ini udah bagus banget. Sementara ini kalau dari fisik kelihatannya super gede. Lensanya ininya aja bulatannya udah ngemakan semuanya yang selebar ini kali. Jadi ini ada 3. Katanya sih pas saya lihat review di reviewer luar, katanya kameranya udah keren banget. Ada night mode, terus ada wide, mode ultra wide. Nanti semuanya bakal kita bahas di video review. Ini saya nggak sabar banget sih buat ngetes ini, karena salah satu bagian yang saya kurang suka dari iPhone
XS ini ada di performa low light-nya yang noisy banget sih, kayak masih grainy, halus banget. Dan di iPhone 11 nih katanya udah diperbaikin banget. Jadi penasaran aja. Di sini ada ya biasa iPhone desain ini. Apa ini yang keluar? Hello atau oh ya, sama kayak tadi. Di sini ada hello, ada SIM ejector dan gini. Kita taruh di sini. Oke, ini adapternya sama. Oke, taruh sini dan ini juga sama dan ini juga sama. Jadi ini kalau ketukar-tukar pun kalau bagian dalamnya kita nggak bakal nyadar karena bisa ditukar-tukar begitu aja. Kita cobain nge-eject satu-satu SIM tray-nya sih, karena penasaran. Soalnya saya baru tahu kalau di Hong Kong dia udah pakai dual SIM. Soalnya kalau di Singapura sama Indonesia kan dia cuma bisa single SIM. Ya ini bisa satu SIM. Ya ada cekungannya di sini kayak tanda ngemiring gitu. Dan ini ya ini juga bisa dimasukin. Enggak ya? Entah. Pak Iqbal bisa ya. Jadi ya ini harusnya bisa juga dimasukin satu kartu SIM. Oh ya, ini ngomong-ngomong HP si XS Max-nya Iqbal dia belinya di Hong Kong juga, dan XS Max udah bisa dual SIM juga ternyata. Jadi enaknya beli di sana bisa dual SIM sih, cuma nggak resmi. Jadi kalau ada kenapa-kenapa ya silakan beli tiket pesawat ke Hong Kong. Waduh, kepentok. Silakan beli tiket ke Hong Kong dan silakan urus sendiri, karena yang di Indonesia seharusnya nggak ngurusin sih barang-barang yang nggak resmi kayak gini. Jadi nggak enaknya di situ kalau misalnya Anda main aman, saya sangat saranin buat tunggu yang iBox atau yang Erafone aja. Tapi kalau memang Anda mungkin makan siangnya tiap hari di Hong Kong, ya silakan aja sih. Ngomong-ngomong lagi, bagian belakangnya agak kebalik ya. Kalau misalnya dia iPhone 11, dia ini gloss, jadi mengkilat. Sementara kalau si Pro dia matte, tapi di bagian dalamnya iPhone 11 dia nge-matte. Kalau di Pro Max, di Pro dia nge-glossy. Jadi kayak kebalik gitu, kayak dibalik kayak gitu. Jadi kita langsung ngelihat bagian dalamnya aja deh. Udah lama nih ngomongnya, udah 18 menit dan mulut udah lumayan kering. Enaknya install di iPhone sih tinggal gini sih. Pilih region. Tuh, langsung bisa kayak gini, terus tinggal masukin aja si iPhone yang pernah kita pakai. Deketin, kita open dulu, set, tuh langsung ada di sini. Continue aja. Nah langsung, udah. Terus kita scan. Oke, kita scan. Oke, dan langsung kehubung begitu aja. Gila sih. Kita nggak usah masukin wifi, nggak usah masukin apa, langsung kehubung begitu aja. Jadi ngeset 3 iPhone ini bakal cepet. Cuma nginstall aplikasinya sih yang lama. Sambil nunggu yang ini, kita install yang ini aja. Harusnya di iPad bisa. Nih, iPad bisa juga, asik. Jadi kenapa beli iPad gitu bang? Ya karena saya pengen nge-setupnya cepet aja gitu. Bisa ditimpuk nanti. Oke, iPad. Nah, sip, oke. Setup. Passcode buat iPhone, iPad, oke. Oke, sambil nunggu keduanya, kita pakai iPad yang ini aja deh. Oke, kita ketutup. Kita scan yang ini. Oke, sip. Oke, jadi ini 2 udah selesai saya setting, udah selesai transfer datanya dari HP lama ke HP baru. Kalau ini dia belum, soalnya transferring datanya dari iPhone ke iPhone, jadi bukan backup cloud. Sementara kalau backup cloud dia malah lebih kenceng karena dia aplikasinya belum ke-install, jadi dia harus download dari awal lagi. Tapi lebih cepat bisa kita pakai, jadi mungkin tips ya kalau misalnya kita mau pilih backup option yang mana, pilih yang iCloud aja lebih cepat daripada yang ini, dia masih 59 menit dan itu lama. Jadi kita taruh di sini dulu aja.
kita lihat ada apa yang baru di iOS 13. Itu didukungnya udah sampai iPhone 7 masih didukung kalau nggak salah. Jadi enaknya Apple memang gitu, dia dukungannya selama 5 tahun. Sementara kalau Android 2 tahun mungkin dapat update pun udah nggak dijamin lagi. Jadi di iOS 13 yang baru ini semua iPhone 11 udah dapat. Dia udah punya mode dark, jadi udah punya mode dark mode. Terus dia juga kalau tekan tombol volume, dia munculnya di samping bagian kiri sini. Jadi bukan di bagian tengah gede kayak iOS 12 yang kerasa mengganggu banget sih kalau misalnya kita lagi putar video tiba-tiba muka karakternya ketutupan. Kali ini cuma di bagian sini aja, cuma dia nggak bisa ditekan kayak gini ya. Kalau mau tekan kita dari atas di control center, action center, di sini kita bisa tekan terus kita tinggal mainin kayak gini. Jadi nggak bisa dijadiin shortcut sih. Buat sisanya sih kameranya palingnya, sisanya nggak terlalu banyak bedanya. Nah di sini ada new in kamera. Jadi kalau misalnya kita pakai yang setengah kali, dia bakal muncul, nggak muncul. Ya, harusnya dia bakal, oh di sini, ya di mode normal dia bakal muncul option kalau misalnya kita mau ambil pakai mode ultra wide. Tapi kok ini nggak muncul ya? Damn, kalau 2 kali, nah, ini baru muncul. Ini muncul kalau kita mau foto pakai mode biasa. Terus ini kenapa nggak muncul? Ini? Harus saya cari tahu lagi. Tapi kalau ini muncul sih 2 kali. Kalau misalnya kayak gini kan batasnya di titik ini kalau kita mode biasa, dia titik ini kelihatan juga. Enggak seprecise itu sih tapi. Jadi ya kita ambil sampel-sampel fotonya dulu aja. Kalau misalnya soal itu bakal kita bahas di video review aja karena memang video ini jelas udah kelamaan. Oke. Tek. Terus ada 2 kali. Tek. Dan ada yang ultra wide angle. Seharusnya bagus sih. Ini ada slow V juga, ada night mode juga, nanti bakal dibahas semua lah kalau unboxing. Cukup sampai di sini aja. Oh ya, di sini ada satu ya. Jadi foto kita tekan agak lama, dia bakal ngerekam video. Ya ke sini. Nah, dia bakal ngerekam video. Keren sih, jadi misalnya kita mau ngerekam sesuatu cepat-cepat kan biasanya agak sebel gitu. Kita di foto tapi kita harus geser dulu baru tekan. Tapi kali ini kita bisa di foto, tep, kayak IG story gitu, dan langsung kayak gini, langsung kerekam. Sip, jadi gitu aja dulu unboxing buat iPhone. Capek juga ternyata unboxing sebanyak ini. Cuma biar sekaligus lah. iPhone 11 warnanya bagus, yang hijau. Terus ada iPhone 11 Pro Max, dan ini yang dari tadi update-nya belum kelar-kelar, ini iPhone 11 Pro. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa tulis di bawah kali ya. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, 20 menit lebih nggak ya? Oke lah, sip.